kawin dan lain sebagainya. Tapi manusia juga punya perasaan, punya juga kepedulian. Nah, berikutnya tentang eksistensi dan martabat manusia. Ya. Eksistensi itu apa? Ada yang tahu nggak makna eksistensi? Ada yang tahu? Apa? Iya, ada di situ ya. Ya, keberadaan ya, kewujudannya ya. Itu dalam Al-Quran dimulai dari sesuatu yang sangat lemah, ya. Kemudian kuat dan lemah kembali. Ini surat Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian setelah kuat ruban adalah tanda-tanda apa? Orang itu akan menua dan lemah. Nah, kalau kita berikan gambaran, barangkali gambarnya kayak gini ya. Nah, ini eksistensi keberadaan manusia. Pada awalnya dia bayi, lemah, nggak bisa apa-apa, ya kan, semua dibantu, makan pun dibantu, kotoran sembarangan dan dibantu membersihkannya. Besar jadi mahasiswa, bekerja, mendapatkan uang, kemudian mulai terasa ya, begal ya karena usia bertambah, lama-lama berjalannya harus dengan tongkat, semakin lama ya semakin lemah, kadang membungkuk dan lama-lama di kursi roda ya, makan disuapin ya kan, kotoran dibersihin kayak bayi lagi ya, dan pada akhirnya akan meninggal dunia gitu. Ya, nah ini ya, jadi eksistensi atau keberadaan manusia dalam Al-Quran dimulai dari lemah, kuat, kemudian menjadi lemah lagi. Nah, pada masa kejayaan manusia itu suka lupa ya dengan Tuhannya ya, sering gelisah juga, tapi dia sulit sekali menghilangkan kegelisahannya itu ya, kecuali dia dekat dengan Allah dan mengingatnya. Ini surat Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Nah, itu. Jadi ada lagi ayat yang mengatakan kalau Anda gelisah, maka gunakanlah resep dan salah satu firman Allah. Insana khaluqa halu'a wa idza massahu syarru jazua ya wa idza massahu khairu manu'a. Sungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Kalau dikasih musibah dinggerutu gitu bahasa Jakartanya. Kalau dikasih nikmat manu'a, pelit. Nah, semua itu hilang atau dihilangkan atau dapat dihilangkan oleh siapa? Illa al-musallin, kecuali orang yang baik sholatnya gitu. Orang yang berdoa. Nah, maka ada quote juga, kalau Anda ingin merubah hidup lebih baik namun bingung memulainya dari mana, mulailah dari sholat. Sholat dimaksud adalah sholat 5 waktu. Jadi ya zikir, dikasih amalan zikir ribuan kali bagus ya, tapi mulailah yang kita lakukan ya, yaitu sholat tadi ya, karena Allah berfirman inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu sholat yang benar sesuai syarat rukunnya yang memadukan antara gerakan dan perasaan, itu akan mencegah yang melakukan sholat itu dari perbuatan keji, mabuk, mencuri, ya kan, mau ngambil hak orang lain, mencaci, maki, dan keji dan mungkar, gitu.
uji tadi siap membunuh yang mungkar itu tadi, mabuk dan lain sebagainya. Kemudian kita udah sholat masih begitu ya, masih bikin hoax di internet, berarti ada yang salah di salat kita. Nah itu cara lain bagaimana menghadirkan ketenangan selain berzikir, seperti di surat Ar-Ra'd ayat 28 ini. Nah kata Allah juga menjanjikan ya, kalau kita peduli ya dengan zikir kepada Allah, maka walaupun hari ini kita itu melihat, nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau saat di dunia orang yang buta, kalau kita dibutakan oleh Allah, mesti ya kita butuh orang lain, artinya sengsara lah, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, gitu kan. Bagaimana kalau buta itu di akhirat? Nah, Anda bisa bayangkan sendiri ya. Nanti di surat Thaha 124. Kemudian pembahasan yang hampir di ujung itu tentang tanggung jawab manusia. Ya. Pertama, manusia itu secara garis besar di dalam Al-Quran itu disebut sebagai hamba, sisi juga disebut sebagai khalifah. Ya. Nah ini kita sampai jam berapa nih kuliahnya? 13. 20. 20-nya benar, depannya 13 sampai 12. 12.30 Pak. 12. Oh iya 12, maaf. 12.30 ya. Oke ya. Selanjutnya tentang tanggung jawab manusia ya, baik sebagai hamba maupun khalifah. Itu ada beberapa tanggung jawab, namun sebelumnya kita bedah dulu dari sisi makna. Secara makna hamba itu artinya taat ya, ketundukan, ketaatan dan kepatuhan. Ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang hanya diberikan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya apa sebagai hamba? Mematuhi dan taat pada seluruh perintah dan larangannya. Ada nggak yang tahu dalilnya? Ada nggak yang tahu bahwa kita diperintahkan hanya untuk patuh dan taat ya pada perintah dan larangan Allah, atau dalam tanda kutip hanya diperintahkan untuk beribadah gitu. Ada yang tahu ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, dan tidaklah kata Allah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku gitu. Nah, dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bentuknya, paling enggak dibagi dalam dua bagian besar, ada yang khusus, ada yang umum, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh ya. Yang khusus yaitu seperti sholat, zakat, puasa, haji ya. Khusus maksudnya ketentuannya pasti jelas dan peruntukannya juga ya. Nah, itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sholat kan hubungan emosional kita kepada Allah. Zakat pun ketentuannya itu lengkap jelas ya. Puasa pun demikian. Ya kalau sedekah, infak, ke anjurannya ada, tapi ketentuannya ya kan berapa sedekah nggak ada batasannya gitu ya kan. Kalau zakat ada batasannya, puasa Ramadan juga begitu, infak juga ya sekemampuan kita gitu. Ada yang infak bentuknya uang ya, ada yang bentuknya barang gitu ya, bebas ya, jadi nggak ada ketentuan yang mengikat gitu. Kemudian menjenguk orang sakit, menjadi relawan, korban bencana atau korban perang dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk-bentuk pengabdian baik secara khusus maupun umum. Nah ini di dalam Al-Quran surat Al-Imran Allah berfirman, wal takum minkum ummati yad'un
ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang menyeru pada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar. Ya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini tugas siapa ini ya? Selain tugas sebagai seorang hamba, ini akan menjadi tugas juga selain penyembahan kepada Allah juga tugas berdakwah. Nah, ini menjadi tugas yang kedua barangkali ya nanti itu. Nah, khalifah ini tugas kedua ya, seorang manusia selain sebagai hamba yang tugasnya ada pengabdian bentuknya ibadah, ada sebagai khalifah. Manusia itu sebagai khalifah yang tugasnya yang bertugas memakmurkan, memanfaatkan, melestarikan, mengelola alam. Gitu, karena khalifah maknanya apa? Pemimpin ya, atau wakil Allah di muka bumi. Nah, ketentuan manusia sebagai khalifah itu jelas tertuang dalam surat Al-Baqarah 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kenapa manusia yang dipilih? Karena manusia memiliki kecerdasan ya, intelektual. Nah, ini sebetulnya gambar dari ini salah tayang. Sebenarnya ini gambar dari apa? Proses terjadinya manusia, terciptanya manusia dalam rahim seorang ibu yang Allah gambarkan ya, dalam surat apa? Al-Mu'minun ya. Nah, ini Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Ini sebetulnya adalah penjelasan tambahan di 3 unsur penciptaan manusia tadi. Coba saya mau cek apakah Anda mendengar ya 3 unsur penciptaan manusia tadi. Mayang, ada Mayang? Mayang hadir? Halo? Ya. Ada Pak. Ada Pak. Apa buktinya Ada. kamu hadir? Apa buktinya kamu hadir? Ya, saya kalau ngajar di UIN, di Al-Azhar, yang off kamera itu saya lempar-lemparin ya. Ini karena di Google Meet saya nggak bisa mantau juga nih. Ya, jadi Anda online kemudian menyalakan kamera itu wujud keseriusan Anda gitu. Ya, oke Mayang, apa 3 tuh tadi? Tanah, air termasuk materi, dan ruh termasuk non materi. Ya, jadi secara unsur ada 3 berarti ya kan? Ya. Tanah, air, dan ruh ya. Nah, ini proses penciptaan manusia dalam rahim ibu ya, dari unsur tanah ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Maksudnya apa? Jadi mani, mohon maaf ini bukan porno ya. Air yang keluar dari seorang laki-laki ya, yang membuahi perempuan, katakan air mani, itu kan berasal dari makanan. Ya, dari tumbuhan. Ya kan, makanya dari tumbuhan. Tumbuhan itu tumbuhnya di mana? Dia di tanah gitu. Ya. Maka dikatakan dalam ayat ini walaqad khalaqna, dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian menjadi nutfah atau air mani ya. Ini tayangannya masih ada nggak? Oke. Saya ini
Ya, jadi prosesnya pertama mensyarati mintin, kemudian menjadi nutfah, ya, ada air mani. Dari air mani bercampur laki dan perempuan kemudian menjadi alaqah, ya. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Dari gumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging, ya. Dan dari segumpal daging itu menjadi tulang. Dari tulang ini dibungkus lagi dengan daging, ya. Jadi bukan tulang dulu, tapi kita dari darah, daging dulu, jadi tulang dibungkus lagi oleh daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maksudnya bentuk lain ya seperti gambar ini tadi, ya. Nah, ini dari nutfah bertemu, ya, menjadi alaqah, ya, segumpal darah bentuknya kayak lintah. Awalnya ya memang makanan bayi dalam bertibu ya menghisap darah gitu kan, seperti lintah yang kita tahu gitu kan, menghisap darah tuh. Lama-lama jadi mudghah. Mudghah itu tadi apa tadi mudghah? Siapa Mayang? Segumpal daging. Segumpal daging, ya. Dari daging ini menjadi tulang, ya. Kemudian tulang dibungkus lagi oleh daging gitu. Lama-lama membesar jadi janin dan jadi bayi. Nah, tadi kata Al-Quran wa khalaqna khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain itu berbeda dari yang pertama. Nih, pertama kan air kayak gini nih, ya. Terakhir jadi seperti ini. Sama apa beda nih, Mayang? Beda, Pak. Iya, beda kan. Nah, maka Allah mengatakan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dari apa? Dari alaqah tadi, ya, segumpal darah dari air mani bahkan nutfah, ya. Itu menjadi bayi gitu kan. Jadi bayi. Ini tambahan dalil aja, ya. Bentar. Oke, sebentar ya. Oke, ini tadi kita di sini, ya. Nah, ini juga sudah saya sampaikan, ya, bahwa tugas manusia sebagai khalifah itu mengelola, memelihara dan memakmurkan. Itu dapat Anda lihat di banyak ayat di dalam Al-Quran, ya, di antaranya surat Fatir ayat 39 nih. Nah, sebagai penutup, ya, mohon dibaca nih Alia. Ada Alia? Alia ada? Nggak hadir? Ya, nanti mungkin Pak Asep bisa langsung tulis yang nggak hadir seperti Alia. Hadir Bapak, maaf sinyal. Oke, Alia silakan baca.